Anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 8 subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, mari kita belajar penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasanya dimuat dalam kartu identitas seseorang. Berikut perhatikan contohnya. Mutiara adalah salah satu siswi SD Nusantara. Mutiara mempunyai kartu pelajar. Perhatikan kartu pelajar milik Mutiara berikut. Pada kartu pelajar milik Mutiara, nama sekolah, nama diri, tempat lahir, dan alamat rumah ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan belajar penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri. Penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Yang pertama, namaku Udin. Yang kedua, kakakku bernama Mutiara. Yang ketiga, ibuku bernama Fatima. Yang keempat, ayahku bernama Rahmat. Coba kalian perhatikan huruf kapital pada nama diri seperti Udin, Mutiara, Fatima, dan Rahmat. Di awal kata hurufnya menggunakan huruf kapital. Nah, mari kita lanjutkan dengan belajar penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Mari perhatikan contoh berikut. Pukul 7 dapat ditulis pukul 07.00. Pada pukul 7, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 7. Contoh berikutnya, pukul 7:30 dapat ditulis pukul 07.30. Pada pukul 07.30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 7:30. Ayo berlatih. Buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Perhatikan contoh. Perhatikan gambarnya. Contoh kalimatnya, Udin belajar pukul 20.00. Di akhir kalimat diberi tanda titik karena ini merupakan kalimat berita. Selanjutnya, perhatikan gambarnya, perhatikan pukulnya. Udin
Udin sarapan pukul 06.00. Gambar selanjutnya, setelah selesai belajar, Udin tidur pukul 21.00. Gambar selanjutnya, Udin bangun pagi pukul 05.00. Nah, di sini seharusnya ada tanda titiknya ya. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Mari sekarang kita lanjutkan dengan belajar kalimat tanya. Masih ingatkah kamu tentang kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Masih ingatkah kamu fungsi atau kegunaan dari kata tanya ini? Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Mari perhatikan gambar berikut. Perhatikan percakapan antara Udin dan ayah. Di sini Udin meminta izin kepada ayah untuk bermain di kolam renang. Mari kita perhatikan percakapannya. Udin berkata, "Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah?" Ayah menjawab, "Boleh nak, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya, nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya nak. Itu bisa membahayakan diri." Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita lihat kata tanya yang digunakan dalam percakapan berikut, yaitu kata tanya apa dan bagaimana. Di sini apakah, kemudian di bagian ayah yaitu bagaimana. Kemudian kalimatnya yaitu yang pertama, apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Yang kedua, tahu bagaimana caranya, nak? Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita lanjutkan dengan membuat kalimat tanya. Perintahnya yaitu tuliskan pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana berdasarkan gambar berikut. Kita sudah pernah belajar kegunaan atau fungsi dari kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Mari kita mulai membuat kalimat tanyanya. Yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Yang kedua, siapa yang bermain di kolam renang bersama Udin? Yang ketiga, kapan Udin dan teman-temannya bermain di kolam renang? Yang keempat, di mana Udin dan teman-temannya bermain? Yang kelima, bagaimana cara bermain di kolam renang supaya aman? Nah, untuk kalimat yang keenam adalah mengapa Udin dan teman-temannya memakai pelampung? Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas mengenai kalimat pertanyaan? Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat.